Bismillahirrahmanirrahim. Teman dan sahabat semuanya, dimanapun berada, semangat. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca, memaknai kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap matan Bidayatil Hidayah. Masih di bab sholat. Masih tentang adabus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebelumnya, ketika kita mau sholat, maka kita berdiri dan menghadap kiblat, hadirkan hati kita. Fokus, pengen sholat. Kemudian, lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha hadara kalbu. Maka bila telah hadirlah oleh hatimu. Artinya bi alam yakun ghafilan. Dengan bahwa tidak ada ianya hati itu yang lalai. Artinya kita udah siap untuk sholat. Fala tatrukil iqamah wa in kunta wahdak. Maka janganlah engkau meninggalkan akan iqamah sekalipun engkau itu sendiri. Nah, ketika kita mau sholat, udah menghadap kiblat, langsung kita qomat dulu. Ya. Kenapa ada anjuran iqamah? Li'annaha liiftitah sholat. Karena iqamah itu untuk membuka sholat. Wa tutlabu lil faitatil mafrudati aidan. Dan dianjurkan akan dianya iqamah pula bagi sholat yang luput yang difardukan pula. Artinya kita mau mengqadha sholat, sebelum mengqadha sholat iqamah dulu. Karena iqamah itu hak sholat. Nah, jadi setiap sholat itu iqamah. Wa inin tadorta hudura jamaatin. Jika engkau menanti, maksudnya rajauta. Jika engkau berharap akan hadirnya jamaah. Yusalluna ma'aka yang akan sholat mereka bersamamu. Fazin. Maka azan olehmu. Nah, kalau kita mau sholat, kita berharap, ini di tempat, bukan di masjid berarti ya. Tempat lain, atau di luar, maksudnya bukan di dalam rumah kita. Kita mau sholat, berharap kalau kita azan, orang tahu kita sholat, ada yang akan ngikut. Itu sunnah azan juga. Berarti di sini, menurut di sini azan itu bukan hak sholat, tapi untuk i'lam, untuk memberitahukan. Orang tahu hingga kita bisa sholat jamaah. Artinya kalau sholat sendiri di sini nggak sunnah azan ya, nggak sunnah azan, tapi sunnah iqamah saja. Nah, makanya beliau Syekh Nawawi menyatakan, bila engkau berharap akan hadirnya jamaah yang akan sholat mereka bersamamu, maka azan olehmu, kemudian aqim, kemudian iqamah olehmu. Syekh Nawawi menyatakan wahadzal kalamu min annal azana la yundabu lil munfaridi mabniyun alal qaulil kadim. Bermula ini kalam. Ini kalam Imam Ghazali menyatakan kalau kita berharap ada orang yang sholat bersama kita baru sunnah azan, ini kalam, yaitu azan itu tidak disunnahkan bagi si munfarid, itu didasari atas kaul kadim. Kalau menurut kaul kadim, munfarid nggak sunnah azan. Karena menurut kaul kadim, azan itu untuk i'lam memberitahukan orang. Kalau kita nggak bermaksud memberitahukan orang, sholat aja langsung. Cukup iqamah saja. Tapi pendapat jadi enggak. Setiap sholat, baik kita sholat sendiri atau mau berjamaah, tetap sunnah azan. Karena azan itu hak sholat, hak waktu. Bukan untuk i'lam. Nah, itu. Karena li'annal maqsuda minal azani al-i'lam. Karena tujuan dari azan itu i'lam, memberitahukan. Bahwa dan dianya i'lam itu muntafin lil munfaridi, ternafi bagi munfarid. Orang yang sholat sendiri kan nggak perlu memberitahukan orang lain. Makanya nggak sunnah adzan. Begitu pendapat Qadim. Bahwa dhaifun dan dianya kaul Qadim itu dhaif. Wal jadidu nadbuhu lil munfaridi ma'a raf'i sauti bi umran. Bermula pendapat yang jadi itu sunnahnya azan bagi si munfarid. Orang sholat sendiri juga. Sunnah azan. Ma'araf'il sauti bi umran. Bersama membesarkan suara di perkotaan maksudnya di umran itu di wilayah ada penduduknya. Kita mau sholat sendiri, sunnah azan juga membesarkan suara. Nah, ini pendapat jadi nah. Akhirnya semua orang jadi azan ini. Awis sahara atau ketika kita di lapangan bebas di padang sahara mau sholat sendiri juga sunnah besarkan suara. Wa in balaghahu azanu ghairi sekalipun sampai kepadanya oleh azan selainnya.
Walaupun kita sudah mendengar azan orang lain, sunnah juga azan untuk sendiri. Cuma ketika itu nggak sunnah membesarkan suara lagi, sunnah mengecilkan kalau kita udah dengar azan dari orang lain. Yang namun setiap waktu sholat itu sunnah azan. Nah itu. Pendapat jadi sunnahnya azan bagi si munfarid bersama mengangkat suara. Ini ceritanya kalau kita nggak mendengar azan orang lain ya. Di Omran, di perkampungan. Di daerah ada penduduknya, awit sahra'a atau di lapangan bebas. Tetap mengangkat suara sunnah azan bagi orang yang sholat sendiri wa in balaghahu azanu ghairi. Sekalipun sampai kepada dia oleh azan orang lain. Lakin yakfi fi azanihi isma'a nafsi. Isma'u nafsi. Fa'il yakfi tetapi memadai pada azannya seseorang oleh memperdengarkan dirinya. Kalau azan untuk sholat sendiri berarti yang penting kita dengar aja udah. Yang penting sunnah. Bi khilafi azanil i'lam. Dengan sebalik azan i'lam. Kalau azan i'lam memang harus membesarkan suara. Oke, intinya kita sudah menghadap kiblat, kita sudah mengiqomah. Faiza aqamta fanwi. Bila engkau telah berdiri, habis qomat tadi kan berdiri masih. Iza qumta gitu. Ketika engkau berdiri fanwi, maka niatlah. Ini baru mulai niat. Ya, maksudnya niat di sini beliau menjelaskan mulai niat. Tapi niat entar tetap dalam takbir. Artinya kita mulai fokus menghadirkan niat. Kemudian ketika kita takbir nanti niat itu kita masukkan dalam takbir. Fanwi ay istahdirin niyata. Nah, maka hadirkan olehmu akan niat ay kulla mu'tawarin fiha akan semua yang diperhitungkan dalamnya niat. Min qasdi iqa'is shalah dari bermaksud menjatuhkan salat dalam waktunya. Wa ta'yini dzati waqtin menentukan yang mempunyai waktu. Au sababin atau yang mempunyai sebab. Artinya kita hadirkan niat dengan syarat-syarat niat. Niat itu kan kita sengaja pengen sholat di waktu ini. Sholatnya duhur kita ta'yin. Atau sholatnya apa? Misalkan ada sebabnya kan. Mengqadha yang luput. Atau sholat istisqa misalkan. Nah, wa niyati fardhin in kanati sholatu fardhan dan dari niat fardu jika adalah sholat itu fardu. Wa niyatil qasri lil qasir dan dari niat kasar bagi orang yang kasar. Wa niyatil qudwati masalan dan niat mengikuti imam. Masalan sebagai contoh. Dan seperti niat kedua contohnya bagi makmum ma'astihdori surati sholatil muraqabati minal arkan bersama menghadirkan gambaran sholat yang tersusunnya dari rukun-rukun. Artinya dalam niat nanti kita hadirkan sholli fardad duhri. Saya sahaja saya sholat duhur. Jadi terbayang duhurnya ada rukunnya, ada sujudnya kan. Nah, terbayang sholat yang tersusun dari rukun. Itu yang perlu kita hadirkan dalam takbir. Kemudian di sini beliau menambahkan wa'lam anal istihdara nau'an. Ketahui olehmu bahwa sungguh istihdar, menghadirkan niat dalam takbir itu ada dua macam. Yang pertama istihdarun haqiqiyun wastihdarun urfiyun. Ada namanya istihdar hakiki, ada istihdar urfi. Kita lihat nanti. Fal haqiqiyu ayyastahdira surat as-salati tafsilan. Maka bermula istihdar yang hakiki itu menghadirkan ia akan gambaran salat nisbah tafsil. Artinya gambaran salat tampak jelas dalam takbir kita mulai dari takbirnya, baca Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya semua tampak secara detail ya, walaupun dalam waktu yang sebentar. Bermula istihdar yang hakiki itu bahwa menghadirkan ia akan gambaran salat secara tafsil, secara detail. Bagaimana maksud secara tafsil? Bi ayyastahdira zatas salati. Dengan bahwa menghadirkan ia akan itu salat. Juz'an ba'da juz'in akan sebahagian sesudah satu bahagian. Artinya takbir, ruku, i'tidal, sujud kelihatan semua. Wal urfiyu ayyastahdira surat as-salah jumlatan wahidatan. Bermula istihdar yang urfi itu bahwa menghadirkan ia akan bentuk salat jumlatan wahidah dalam satu jumlah saja. Artinya secara umum saja. Jumlatan wahidah maksudnya ijmali ya. Ketika kita takbir, sahaja aku salat, tergambar salat bagaimana. Walaupun sepintas. Artinya salat. Walaupun nggak detail rukuk, sujud, segala macam. Itu istihdar. Ada istihdar hakiki. Semua salat bagian demi bagiannya tampak dalam takbir kita. Ada yang istihdar urfi. Artinya sepintas salat. Yang penting terbayang salat. Walaupun tidak detail.
Itu istihdar. Kita lihat nanti yang wajib yang bagaimana. Summal muqaranatu nau'ani. Kemudian muqaranah juga ada dua macam. Haqiqiyatun wa urfiyatun. Ada muqaranah yang hakiki, ada yang muqaranah yang urfi. Muqaranah maknanya istihdar tadi kita barengkan dalam takbir. Jadi bareng itu ada namanya bareng hakiki, ada bareng urfi. Fal haqiqiyatu ay yaqsuda iqa'as salatil muttasifati bi annaha dhuhrun. Masalan, wala yaghfalu an dzalika min awwalit takbiri ila akhirih. Maka bermula muqaranah yang hakiki itu bahwa bermaksud ia akan melaksanakan sholat. Yang bersifat ianya salat dengan bahwa sungguhnya sholat itu zuhur misalnya. Dan tidak lalai ia darinya. Darinya ika sholat atau darinya zuhur misalnya. Min awalit takbir, dari awal takbir hingga akhirnya takbir. Kita menghadirkan sholat yang akan kita lakukan dalam takbir dari awal takbir hamdah Allah sampai bar, disitulah di bagian-bagian takbir itu tanpa gambaran sholat. Itu namanya muqaranah hakiki. Artinya dalam bagian takbir semuanya ada sholatnya. Ada gambaran sholatnya. Wal urfiyatu ayyakunal qasdu kama marra. Bermula muqaranah yang urfiyah bahwa adalah maksud sholat kita dalam takbir sebagaimana yang telah lalu, yaitu yang berbarengan dengan satu bagian dari takbir. Muqtarinan bi juz'in minat takbir. Niat yang sudah dibahas di atas kita hadirkan dalam bagian takbir kita. Bisa dari awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Dia dalam bagian takbir doang tanpa gambaran sholat. Udah. Nah itu namanya muqaranah juga pada uruf. Fala tadurrul ghaflatu anhu fi asna'ihi. Nah, berarti maksudnya di awal dan di akhir berarti. Jadi muqaranah urfiyah bahwa bermaksud ia bahwa adalah maksud untuk menjatuhkan sholat, untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang telah lalu ia, artinya dengan sifat-sifatnya sholat, itu yang menyertai dengan bagian dari takbir. Jadi bagian di sini maksudnya bagian awal takbir. Di awal takbir yang penting ada niat mau sholat. Fala tadurrul ghaflatu anhu, maka tidak mudaratlah oleh lupa darinya. Darinya qasad tadi pada pertengahannya takbir. Di tengah-tengah kita nggak ingat sholat. Yang penting di awal atau di akhir ya. Allahu Akbar. Yang penting dalam salah satu bagian takbir itu ada memang niat sengaja untuk melaksanakan sholat dan sholat itu tergambar. Baik tergambar seluruhnya atau tergambar secara umum. Nah, itu panjang urusan. Wa nakala al-ulama an al-imam Syafi'i an al-wajib 'inda istihdarul 'urfiyyu ma'al muqaranatil haqiqiyyah. Dan menukil oleh para ulama dari Imam Syafi'i bahwa sungguh yang wajib di sisinya Imam Syafi'i itu istihdar yang urfi bersama muqaranah hakiki. Nah, menurut Imam Syafi'i, istihdar boleh urfi. Artinya kita tergambar sholat secara umum saja, nggak harus detail. Tapi muqaranahnya harus hakiki. Artinya dari awal takbir hingga akhir takbir itu nggak luput dari gambaran niat tadi. Ya, itu menurut Imam Syafi'i. Istihdar boleh urfi, muqaranah harus hakiki. Waqtara Nawawi tab'an lil Imamil Haramaini al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyati ma'al istihdaril urfi. Dan memilih oleh Imam Nawawi karena mengikuti bagi Imam Haramain akan apa beliau pilih? Akan memada dengan muqaranah yang urfi bersama istihdar yang urfi. Nah ini lebih mudah. Artinya muqaranah cukup urfi walaupun ada bagian takbir tadi yang nggak ada niatnya nggak apa-apa. Ya, jadi muqaranah urfi, istihdar juga cukup urfi. Dia tergambar sholat secara umum saja. Hadza talkhisu ma fi kashfin niqab. Ini adalah ringkasan ma yang ada dalam kitab Kashfin Niqab li Syekh Ali bin Abdul Bar Al-Wanai ya. Karangan Syekh Ali bin Abdul Bar Al-Wanai. Nah itu udah, kita udah niat. Wa qul fi qalbik, dan katakan olehmu dalam hatimu. Nah ini niatnya. Addi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Aku tunaikan akan fardu duhur karena Allah. Nah, jadi ini bahasa kita usolli ya. Tapi niat ini. Artinya niat dalam hati, bukan di lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul fi qalbi, katakan olehmu dalam hatimu, addi fardhu duhri, aku tunaikan fardu duhur karena Allah Ta'ala.
Kenapa engkau bacakan seperti itu? Litumayyiza biqaulika supaya engkau membedakan dengan ucapanmu muaddi al-ada anil qada. Nah, supaya engkau bedakan dengan ucapan muaddi akan ada dari qada. Jadi maksudnya aku tunaikan. Salatnya salat tunai bukan salat qada. Wabil fardi anil nafli. Dan supaya engkau bedakan dengan ucapanmu dengan fardi dari sunnah. Nah, wabil duhri an ghairi dan dengan duhur dari lainnya duhur ya. Nah, ada ta'yinnya. Wal yakun zalika hadiran fi qalbik inda takbirika. Dan hendak adalah yang demikian. Ma'ani hadhil alfat. Dan hendak adalah yang demikian. Yaitu makna ini lafaz tadi. Addi fardat duhuri. Itu yang hadir fi qalbika dalam hatimu inda takbirika ketika takbirmu. Nah itulah niat. Niat kan ketika takbir. Nah, dalam takbir harus ada niat addi fardat duhuri tadi. Fa innahu huwan niat. Maka dianya makna ini lafaz itulah niat. Wal alfadu asbabun lihuduriha dan al lafad itu menjadi sebab bagi hadirnya niat. Wajtahid antas tadi madzalika ila akhir takbir dan berusahalah wajtahid bersungguh-sungguhlah bahwa engkau tetapkan akan demikian niat tadi, demikian makna lafad tadi ila akhir takbir hingga akhir takbir. Artinya dari awal takbir hingga akhir takbir niat itu ada. Ya. Matan-matannya. Hendak adalah demikian, makna lafaz itu hadir dalam hatimu ketika takbirmu. Wala ta'dubu. Dan tidak ta'dubu, ay taghibu. Dan tidak hilang dari dirimu oleh niat. Ay zikruha oleh mengingatnya niat. Qablal faraghi minat takbir sebelum selesai dari takbir. Artinya niat itu selesai dengan selesainya takbir. Jangan sampai selesai niat dulu, takbir belum selesai kan. Nah ini sesuai dengan dari pendapat Imam Syafi'i tadi harus ada muqaranah hakiki. Nah ini, li'annahu wajibu 'inda Syafi'i. Li'annahu karena sungguhnya nya enggak hilang niat sebelum takbir itulah yang wajib di Imam Syafi'i wal akmalu 'inda Imamil Haramain dan dianya itu yang paling sempurna diisi Imam Haramain. Jadi Imam Haramain walaupun cukup istihdar urfi, muqaranah urfi, namun yang paling utama tetap muqaranah hakiki ya kan. Artinya di semua bagian takbir itu ada niatnya. Ya. Wa idza hadara fi qalbika dzalik. Bila telah hadir dalam hatimu oleh demikian, niat sudah ada. Farfa yadaika inda iradati takbir, maka rafa olehmu angkat olehmu akan dua tanganmu ketika menginginkan takbir. Ba'da irsalihima awalan. Sesudah melepaskan keduanya dua tangan terlebih dahulu ila kemana engkau angkat? Ila hazwi minka baika kepada sejajar dua bahumu. Artinya di sini sebelum kita angkat tangan, tangan dari bawah berarti ya. Tangan di bawah posisi normal. Niat sudah hadir dalam hati kita, kita hadirkan dulu. Nanti niat itu kita niat kembali ketika takbir itu maksudnya. Bila telah hadir dalam hatimu oleh demikian, maka angkat olehmu akan dua tanganmu ketika mau takbir. Sesudah menurunkan keduanya dua tangan terlebih dahulu. Artinya tangan itu di bawah posisinya lepas. Nah, kemudian baru kita angkat. Allahu Akbar. Ya, jadi dari bawah. Kemudian angkatnya apa berbareng takbir atau angkat dulu baru takbir. Kan ada orang yang angkat dulu Allahu Akbar. Ada yang Allah. Coba kita lihat. Kalau di sini duluan mengangkat tangan ya. Kita lihat. Angkat olehmu akan dua tangannya ketika mau takbir. Ketika kita mau takbir, belum takbir, udah angkat dulu tangannya. Kita angkat dulu tangannya. Sesudah melepas keduanya terlebih dahulu tadi, kita angkat ke sejajar dua bahu. Bahuma dan bermula keduanya dua tangan itu mabsutatoni yang terbuka keduanya
Wa asabi'uhuma mansyuratun, dan bermula jari jemari keduanya itu mansyurah, terhampar ya. Artinya enggak kita tutup begini tapi terbuka, terbuka temu enggak renggang banget, terbuka. Wala tatakallaf dhammaha, dan janganlah engkau memaksakan akan merapatkannya jari jemari. Enggak harus dirapatkan, enggak direnggangkan, biasa aja. Wala tatakallaf dhammaha, janganlah engkau memaksa akan dhammaha, merapatkannya ail asabi'a, jari jemari. Wala tafrijaha, dan tidak pula, jangan pula engkau memaksakan akan merenggangkannya jari jemari. Nah, tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Bal utrukha ala muqtada tabi'iha. Tetapi tinggalkan olehmu akan jari jemari di atas sesuai tabiatnya. Artinya biasa aja apa adanya. Kata fil Ihya, demikian tertulis dalam kitab Ihya. Lakin qala Ibnu Hajar, tetapi berkatalah oleh Ibnu Hajar sama seperti Syekhul Islam, wa yusannu kashful kafaini, disunnahkan akan membuka dua telapak tangan. Wa nasyrul asabi, disunnahkan akan menghampar jari jemari, wa tafriquha, merenggangkannya jari jemari, tafriqan wastan, akan renggang yang pertengahan. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, memang tangan disunahkan jangan tertutup kain ya, terbuka, bahkan beliau menganjurkan direnggangkan sedikit, renggang biasa. Kalau Imam Ghazali enggak direnggangkan, enggak dirapatkan, biasa aja. Jadi ujung-ujungnya sama juga. Disunahkan akan membuka dua telapak tangan, menghamparkan jari jemari, wa tafriquha, dan merenggangkannya jari jemari, tafriqan wastan, akan merenggang yang pertengahan. Artinya tetap normal. Ya, bihaisu tuhazi bi ibahamaika syahmatai udunaika. Tadi engkau angkat akan dua tanganmu sejajar dua bahumu, yaitu bihaisu sekira-kira tuhazi, bertentangan, tuhazi. Bihaisu tuhazi, sekira-kira engkau sejajarkan, bi ibahamaika, dengan dua jempolmu, syahmatai udunaika, akan dua apa namanya syahmatai ya? Dua ujung kupingmu, ya, ujung telinga. Ini syahmatai berarti. Syahmatai ujung telinga ya. Ini jempol kita sejajar ujung telinga. Syahmatai bukan ujung, tengah. Tombol di tengah kuping. Jadi jempol kita di pas di tengah kuping. Wa biru'usi asabi'ika a'la uzunaika. Kira-kira engkau sejajarkan dengan dua jempolmu akan dua bulatan telingamu, dan dengan ujung jari jemarimu akan paling tinggi dari kupingmu. Ujung jari kita berarti sejajar ujung ujung telinga. Gimana? Ujung telinga. Oh, berarti gini. Jempol ini pas di bagian kuping paling bawah, bukan di tengah kuping ya. Syahmata yang lembek ini berarti. Yang lembek. Kalau enggak mungkin sejajar. Ujung jari dengan ujung telinga, ujung jari ujung telinga, jempol mengenai ujung kuping bagian bawah. Wabikafaika mingkabaika, dan dengan dua telapak tanganmu akan dua pundakmu. Telapak tangan dua pundak. Saya kan? Faidah stakarrota, maka bila telah tetaplah keduanya dua tangan fi makariha, pada tempat keduanya, kama dzukira, fakabir, maka takbir olehmu. Ya, berarti kalau di sini angkat tangan dulu baru takbir. Tangan sudah di posisinya baru kita takbir. Allahu Akbar. Nah, angkat tangan dulu baru takbir. Bukan takbir itu berbarengan dengan awal angkat tangan. Nah, ini beda. Artinya, ubutu di at-takbiru. Artinya, dimulaikan akan takbir ma'a ihdarin niyatil mutaqaddimah. Atau ini kayaknya amar ya. Tapi kenapa adanya ibtadi? Cocoknya ibtadi. Coba kita lihat. Tadi kan, fakabir. Berarti kan amar. Apabila tangan sudah tetap di tempatnya, sebagaimana disebutkan tadi, fakabir, maka bertakbirlah kamu. Artinya, ibtadi mestinya ya. Tapi boleh ini ibtadi amar kan? Memang dia iya, karena sebelumnya kasrah. Ibtadi takbira. Artinya mulai olehmu akan takbir bersama menghadirkan niat terdahulu. Demikian dalam ihya. Artinya tangan sudah di tempat, baru kita mulai takbir dan niat. Allahu Akbar. Ya, jarang kita lihat seperti ini. Kata fil ihya.
Kalau Ibnu Hajar ma'an Nawawi berkatalah oleh Ibnu Hajar bersama Nawawi. Wal asahu annal afdala fi waqti rafa. Firmula yang asaha, yang sahih. Wah, sungguh yang paling utama pada waktu mengangkat tangan itu bahwa ada ia bersama permulaan takbir. Berarti di sini berbeda antara Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Imam Ghazali angkat tangan dulu baru takbir. Imam Nawawi menyatakan yang lebih utama itu pas kita mulai takbir, mulai angkat Allah dari awal. Nah itu perbedaannya nggak apa-apa. Wa qala al-Wana'iyu, Syekh Wana'i berkata, wa yustahabbu intiha'ut takbir ma'a wad'il yadain. Disunnahkan akan selesainya takbir bersama meletakkan dua tangan. Allahu Akbar. Nah, tadi selesai takbir, tangan sudah kita letakkan di dada. Itu menurut Syekh Wana'i. Di sini beda lagi. Imam Ghazali beda nih. Takbir ketika tangan sudah di kuping takbir, selesai takbir, tangan kita turunkan ke bawah, enggak langsung ke dada. Summa arsil huma. Kemudian turunkan olehmu akan keduanya dua tangan birifkin dengan lembut. Wala tadfa' yadaika 'inda raf'i wal irsali ila quddamin daf'an wala ila khalfin raf'an. Mestinya ini dharaf ya. Dharaf kalau mudhaf ilihnya nggak ada biasanya mabni ya. Khalfu kita baca. Boleh nggak? Wala tadfa' yadaika. Janganlah engkau menolak akan dua tanganmu 'inda raf'i ketika mengangkat wal irsali dan ketika menurunkan ila quddamu ke bawah daf'an sebagai tolakan dan tidak pula ke belakang sebagai mengangkat. Janganlah engkau mendorong akan dua tanganmu ketika rafa dan ketika turun ke depan nisbah dafa dan tidak pula ke belakang nisbah rafa. Artinya begini, ketika kita mengangkat tangan jangan ke belakang dulu baru, ya kan? Jangan goyang-goyang. Jangan engkau angkat, jangan engkau dorong akan dua tanganmu ketika rafa. Ketika kita rafa, jangan engkau dorong. Ketika turun, jangan lebih dari sejajar pinggang kita. Ini ila kudamen atau ila kudamu udah baca kalau kita niat mudhaf ilainya mah tuh ke depan nisbah tolak dan tidak pula ke belakang nisbah rafa. Artinya indah intihai takbir ketika selesai takbir. Hmm, mana maksudnya ya? Janganlah engkau dafa, engkau tolak akan dua tanganmu ketika rafa. Ketika rafa, jangan engkau tolak dua tanganmu. Tolak ke mana? Ke depan. Dan ketika melepaskan ke depan, janganlah engkau menolak akan dua tanganmu ketika mengangkat. Ketika kita angkat, jangan engkau tolak ke mana? Ke depan, tidak pula ke belakang. Janganlah engkau menolak akan dua tanganmu ketika menurunkan ke belakang. Ketika selesai takbir. Kurang paham ibaratnya ini. Nah, intinya memang jangan menggerakkan. Jangan engkau menolak akan dua tanganmu ketika mengangkat. Kan ketika menurunkan ke depan, nisbah dafa. Dan tidak pula ke belakang, nisbah angkat. Artinya ketika selesai takbir. Kurang paham ini. Wala tamfadha, wala tamfad nafadha, wala tanfad huma. Wala tanfud huma yaminan wala shimalan. Janganlah engkau menggoyangkan akan keduanya dua tangan ke kiri dan ke kanan. Ke kanan dan tidak pula ke kiri. Idza faragta minat takbir ketika selesai dari takbir. Selesai dari takbir jangan digerak-gerakkan. Kalau tadi di awal berarti ketika mulai takbir kan kadang kita tarik dulu. Tarik dulu ke belakang. Hmm. Coba ini nanti kita cek lagi. Faiza arsal tahuma. Selesai takbir tangan kita turunkan ke bawah dulu. Nggak langsung ke dada.
Faiza arsaltahuma. Bila engkau telah menurunkan akan keduanya dua tangan sesudah takbir, fasta'nif raf'ahuma ila sadrika, maka mulailah akan mengangkat keduanya ke dada. Sesudah irsal, sesudah kita turunkan baru angkat lagi. Allahu Akbar, turun dulu sejajar badan, kemudian baru angkat lagi ke dada. Enggak langsung ke dada. Biasa kita langsung ke dada. Wa iza aradta qira'atal Fatihah. Dan apabila engkau pengen akan baca Fatihah. Artinya begini, berarti tangan kita turun ke bawah dulu, enggak langsung ditaruh di dada. Ketika kita mau baca Fatihah baru taruh di dada. Nah, ini ya, jarang ini. Mulai olehmu akan mengangkat keduanya dua tangan ke dadamu sesudah menurunkannya tadi. Dan apabila engkau berkehendak akan membaca Fatihah. Artinya, Allahu Akbar, tangan lurus ke bawah. Ketika kamu baca Fatihah baru angkat lagi. Wahwal afdal, dan dianya menaruh tangan ke dada tadi ketika membaca Fatihah itu lebih utama, kama qala Ibnu Hajar. Wa yusannu irsaluhuma ila ma tahta sadri, dan disunnahkan akan menurunkan keduanya dua tangan kepada ma di bawah dada. Artinya bukan di atas dada, tapi di bawah dada. Ma'ilan, hal keadaan tangan itu yang cenderung ila jihatil yasar, kepada sisi kiri. Wa akrimil yumna biwadhiha 'alal yusra, dan muliakan olehmu akan tangan kanan dengan meletakkannya yang kanan di atas yang kiri. Wa syiri asabi al yumna, dan buka olehmu. Dek, berisik. Wansyur asabi al yumna, dan hamparkan olehmu akan jari jemari yang kanan. Kanan alati yang dianya yang kanan itu musabbihah wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Ala tuli dira'ikal yusra, di atas sepanjang lenganmu yang kiri. Biasa ini, ya kan? Jempol dan telunjuk. Wa qabad biha, dan genggam olehmu dengannya, ai bi asabi'il yumna, dengan jari jemari kanan. Kanan alati hiya yang dianya jari jemari itu jempol, khinsir, kelingking, wal binsir, dan jari manis ya. Ala ku'iha, di atas ku'nya yang kanan. Biasa. Kama qalahu, sebagaimana yang berkata ianya Imam Nawawi, Imam Ghazali akan nyama dalam kitab Ihya. Ai fataqbadu ku'aka bi ibhamika, artinya engkau genggam akan ku'mu, akan lenganmu dengan jempolmu. Wa kursu'aka, dan engkau genggam akan kursukmu. Jadi ku' dan kursuk itu dekat-dekat ya. Kalau ku' pergelangan, kursuk pinggirnya. Dan engkau genggam akan kursukmu bikhin sirika, dengan kelingkingmu, wabin sirika, dengan jari manismu. Watur silus sababata, dan engkau luruskan akan jari telunjuk, walusta, dan jari tengah, jihad tasaid, ke arah lengan. Telunjuk dan jempol berarti lurus di atas lengan kiri. Bismillah. Wakul ba'da takbir, dan katakan olehmu sesudah takbir. Wa ba'da saktatin latifatin, dan sesudah diam sebentar dengan kadar subhanallah nisbah sir. Katakan olehmu sesudah takbiratul ihram, dan sesudah diam sebentar, sebentar maknanya seukuran membaca sekali subhanallah. Engkau mengatakan nisbah sir secara sir, artinya doa iftitah kita baca sir. Sawa'un kanati sholatu fardhan aw naflan, sama saja adalah sholat itu fardu atau sunnah. Kalau fardu atau sunnah, doa iftitah tetap kita baca sir. Apa yang harus engkau baca? Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Summakra, kemudian baca olehmu, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan akan wajahku, aku hadapkan akan tubuhku. Hai, aqbaltu bizati, aku menghadap dengan tubuhku. Nah, di sini aku hadapkan akan diriku seluruhnya. Atau aqbaltu bizati, aku hadapkan seluruh jiwa ragaku. Lilladzi fataras samawati wal ard, bagi zat yang telah menciptakan ia akan semua langit dan bumi. Ay khalaqahuma, yang telah menciptakan ia akan keduanya langit dan bumi, ala ghairi misalin sabik, di atas tiada contoh sebelumnya. Nah, itu namanya badi. Bid'ah. Hanifan, hal keadaan aku itu hanifan, ay ma'ilan, lari, cenderung, angkul lidinen, cenderung melarikan diri, dan cenderung menghindari dari setiap agama.
Ila dinil Islam, menuju kepada agama Islam, musliman hal kan aku itu yang muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku itu dari golongan orang musyrik. Inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku, nusuki ay ibadati ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Ini berarti kita artikan bebas ya, hidupku matiku. Sebenarnya maksudnya di sini dihidupkannya aku, wa mamati, dimatikannya aku. Ihyai wa imatati. Artinya dihidupkannya aku, dimatikannya aku, itu mansubani lillah. Itu dinisbatkan keduanya bagi Allah Rabbil Alamin. Artinya yang menghidupkan aku, yang mematikanku aku itu Allah Subhanahu wa taala. Salatku, ibadahku, dihidupkannya aku dan dimatikannya aku itu milik Allah. Kalau kita artikan hidupku dan matiku untuk Allah, berarti hidupku dan matiku untuk Allah, berarti kita nggak boleh melakukan apapun. Artinya kita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, gerak kita, semuanya harus sesuai dengan aturan Allah dan untuk Allah. Nggak ada yang untuk hawa nafsu. Berarti artinya di sini masdar. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Wa bizalika ay wa bitauhidi was salati wan nusuki umirtu. Dan dengan demikian, artinya dengan tauhid, dengan salat, dengan ibadah, umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya ini bagian dari orang muslim. Wa in kunta khalfal imami fastahsir fi du'ail istiftah. Bila adalah engkau itu di belakang imam, maka ringkas olehmu dalam doa istiftah. Kalau kita makmum berarti doa iftitah ringkas saja. Ya khaufi adami idrakil fatihah, karena khawatir tidak mendapatkan fatihah qabla ruku'il imam, sebelum rukuk imam. Sesudah kita membaca Fatihah, summa ba'da saktatin latifatin min dzalik. Kemudian sesudah diam sebentar dari demikian, sudah doa iftitah, diam dulu, sekadar subhanallah. Kemudian baru kul katakan oleh mu'udzubillahi minasyaitonirrajim, sirran, nisbah sir juga. Fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat sunnah membaca ta'awud. Lianna ta'awudha matlubun 'inda iradil qiraah. Kenapa kita baca setiap rakaat? Karena ta'awud itu dianjurkan ketika mau baca Quran. Karena setiap rakaat ada Fatihahnya. Fatihahnya Quran berarti sunnah baca ta'awud setiap rakaat. Suma ba'da saktatin latifah. Kemudian sesudah diam sebentar, Iqra al-Fatihah. Baca olehmu akan al-Fatihah. Bitasdidatiha, dengan semua tasdid-tasdidnya ya, Fatihah. El-arba'a asyarata, tasdid yang 14. Faiza khafafta musyaddadan faqad asqatta minha harfan. Bila engkau meringankan akan huruf yang bertasdid, maka sungguh engkau telah menggugurkan darinya Fatihah akan satu huruf. Enggak boleh. Nanti enggak sah bacaan kita, harus diulang. Wajtahid fil farqi bainad dhadi wad dha. Dan berusahalah kamu dalam membedakan antara dhad dan dha. Fi qiraatika, dalam bacaanmu dalam salat. Fa innaka law abdalta harfan. Karena sungguhnya engkau jika engkau mengganti akan satu huruf dengan huruf yang lain, biharfin akhara. Kadhat bi dha. Seperti engkau menggantikan dhad walad dhalin dengan dha. Wahain biha, seperti engkau menggantikan ha dengan ha, lam tasihha qiraatuka, niscaya tidak salah oleh bacaanmu bagi demikian kalimat. Wa kadza law abdalta dzalal ladzinal mu'jamati bil muhmalah, demikian pula enggak sah salatmu jikalau engkau menggantikan akan zal alladzi, zal yang bertitik, bil muhmalah dengan muhmalah. Kita baca alladzi. Khilafan li Syekh Zarkashi. Khilaf bagi Syekh Zarkashi. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti ia akan Syekh Zarkashi. Syekh Zarkashi menyatakan kalau alladzina, kita baca alladina nggak apa-apa, nggak merusak arti. Wa in kunta muta'amidan, dan jika adalah engkau itu yang sengaja, fi ityani ma yughayyirul makna, pada mendatangkan ma yang merubahyakan makna. Kita melakukan sengaja membaca satu kalimat tidak sesuai aturan. Kata ibdali dhadid dhalin bidha. Seperti menggantikan dhad dhalin akan dha. Batulat salatuka, batallah oleh salatmu. Wa in kunta sahiyan, jika adalah engkau itu yang lupa pada demikian, batulat qiraatuka, batullah bacaanmu. La salatuka, tidak batal salatmu. Kalau sengaja menggantikan huruf dengan huruf, itu batal salat. Kalau enggak sengaja, batal qiraah. Qiraah yang harus diulang, salat enggak harus diulang kan? Ya, jika adalah engkau itu yang lupa dalam demikian, menggantikan huruf dengan huruf yang lain, batallah kiraahmu, tidak salatmu. Tidak batal salatmu, in aada. In
A'adatal qira'ata ala sahwi. Jika engkau mengulangi akan qiraah di atas yang benar. Yusannu laka sujudul sahwi hina idzin. Dan disunahkan bagimu akan sujud bagi sahwi ketika itu. Amma law ataita bima lam yughayyiril makna. Adapun bila engkau melakukan dengan sesuatu yang tidak merubah ya akan makna. Kaibadali ya il alamin seperti menggantikan ya alamin akan wow alamun, rabbul alamun gitu aja. Alhamdulillahi rabbil alamun. Menggantikan ya alamin akan wow batulat qiraatuka nisya batallah oleh qiraahmu la salatuka tidak batal salatmu in a'adatal kalimat ta'ala jika engkau mengulang akan kalimat secara benar. Wakul amin. Selesai Fatihah katakan olehmu akan amin ay ba'da qiraatil Fatihah sudah selesai Fatihah. Nah, kenapa kita baca amin? Amin biasanya kan sesudah doa. Alasannya li'anna nisfaha doaun karena setengahnya Fatihah itu doa. Fastuhibba ayyus alallahu ijabata. Maka disunahkan akan bahwa dimintakan akan Allah akan mengabulkannya doa. Sawa'un kana fi shalah sama sama ada ianya seseorang dalam sholat am kharijan minha atau di luar darinya sholat. Lakinnahu fiha asyaddu istihbab. Tetapi membaca amin dalamnya salat itu lebih sangat-sangat sunnah. Wala tasilhu dan janganlah kau menyambung akannya amin biqaulika dengan ucapanmu waladhdallin waslan akan sebagai nyambung. Jangan sambung. Selesai Fatihah berarti diam sejenak baru amin. Bal ifsil bainahuma bisaktatin latifatin tetapi pisahkan olehmu antara keduanya Fatihah dan amin bisaktatin latifah dengan diam yang sebentar. Tumayyidu dzikra anil Qur'an yang membedakan ianya diam yang sebentar akan zikir dari Quran. Wa yusannu fi tilka sakta antakula disunnahkan pada demikian diam akan bahwa engkau mengatakan Rabbi ghafirli waladdallin Rabbi ghafirli dalam hati baru amin. Nah, disunnahkan pada demikian diam bahwa engkau mengatakan Rabbi ghafirli liurudihi fil khabar karena datangnya kesunahan itu dalam hadis. Titik dulu. Wallahu a'lam bishawabil marji wal maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.